Halo everyone semua, welcome to back my channel Adit Akademi Ketawa Ketiwi. Balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa Ketiwi. Oke guys, jadi kali ini gua akan sharing-sharing lagi. Sharing-sharing mulu ya. Ya, jadi kali ini gua akan membahas suatu tragedi yang cukup viral yang ada di negara kita saat ini ya guys, yang banyak diperbincangkan di media sosial, di jejaringan sosial itu kan teman-teman. Jadi channel gua kan lebih dominan membahas finansial ya kan. Jadi kali ini adalah tragedi yang menurut netizen gitu kan. Tapi ini juga harus kalian tahu karena ini cukup penting buat kalian, buat wawasan kalian. Jadi gue ingin membahas tentang kenapa rupiah itu melemah dari dolar. Yang harus teman-teman tahu ya, rupiah bukan melemah hanya dari dolar. Rupiah melemah dari mata uang Malaysia, rupiah melemah dari mata uang Cina, dan rupiah melemah dari mata uang euro. Jadi dolar itu sedang naik daun dan rupiah sedang ada di ambang kejatuhannya. Sepanjang sejarah rupiah menyentuh harga 17.600 kemarin. Itu cukup ya lumayan parah lah ya, tapi nggak separah tahun 98 karena perbedaannya di tahun 98 rupiah itu masih di harga 7.000, terus naik langsung 100% jadi di harga 16 ribuan ya kalau nggak salah ya. Itu cukup parah dan itu bakal bikin chaos ya teman-teman, soalnya naiknya ke sekian persen otomatis kayak masyarakat umumnya kaget. Tapi saat ini naik perlahan tapi pasti. Jadi ada dua faktor yang mengakibatkan rupiah melemah. Yang pertama itu adalah faktor eksternal atau faktor global. Jadi yang pertama itu adalah ketegangan geopolitik di daerah Timur Tengah sana ya kan. Yang kemarin-kemarin gue bahas juga kan. Situasi di Selat Hormuz memanas ya kan. Peperangan terganggu, perperangan terjadi, jalur-jalur pengiriman terganggu, minyak terutama ya kan, pemasukan minyak dari negara kita sulit jadinya, lonjakan harga minyak mentah di dunia karena ada geopolitik di daerah Timur Tengah. Terus ada juga dua yang mempengaruhi rupiah melemah. Dari faktor eksternal itu adalah suku bunga The Fed yang tetap tinggi teman-teman. Higher for longer. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve diperkirakan tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat di tahun 2026. Karena tingkat inflasi mereka yang masih menantang, tingkat inflasi mereka yang masih tinggi di negaranya. Hal ini membuat investasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat jauh lebih menarik bagi investor global. Jadi ya, dolar memasuki momen-momennya safe haven teman-teman. Di tengah ketidakpastian global, di tengah terjadinya perang, otomatis dolar menguat. Jadi para investor itu cenderung menarik modal mereka dari negara-negara berkembang seperti negara kita, negara Indonesia itu negara berkembang kan, memindahkan ke aset yang nilai aman, terutama dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat indeks dolar Amerika Serikat DXY terus menguat tajam. Jadi ada tiga faktor lah ya dari faktor eksternal. Yang pertama adalah konflik di Timur Tengah, kedua adalah suku bunga The Fed, ketiga investor-investor cabut dari rupiah. Faktor internalnya yang mempengaruhi rupiah turun itu ada di
beban subsidi BBM dan defisit APBN. Kenapa bisa gue bilang di sini? Karena harga minyak dunia melonjak, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM ikut membengkak. Pasar juga mengkhawatirkan pelebaran defisit APBN 2006 yang ditargetkan berada di kisaran 2,68% dari PDB. Itu ya. Terus faktor musiman dan libur panjang. Bulan-bulan ini bertepatan dengan periode musiman di mana permintaan korporasi terhadap dolar Amerika Serikat meningkat pesat. Kayak contohnya pembayar utang luar negeri atau repatriasi dividen. Selain itu, adanya momen libur panjang di Indonesia membuat pasar domestik tutup, sehingga intervensi Bank Indonesia atau di BI di pasar internasional menjadi kurang maksimal dan meredam volatilitas global yang sangat cepat. Terus habis itu ada sentimen capital outflow dari indeks MSCI. Adanya penyelesaian berupa penurunan bobot saham Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International MSCI ikut memicu keluarnya dana asing dari pasar modal domestik. Jadi balik lagi yang pertama, investor-investor luar tuh bakal cabut karena negara kita nggak stabil. Bagaimana fundamental kita saat ini? Menurut gue sendiri, di sini gue bikin catatan kan. Meskipun rupiah sedang mengalami tekanan berat pada ekonomi, minimal fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif kuat. Salah satu benteng utamanya adalah kepemilikan obligasi atau surat utang negara (SPBN). Saat ini masih didominasi oleh investor domestik sekitar 90%. Sehingga resiko kepanikan massal akibat penarikan dana asing capital outflow yang ekstrim bisa lebih diredam. Gitu. Untuk menstabilkan nilai tukar kedepannya, Bank Indonesia atau BI diproyeksi memiliki peluang besar untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate guna menahan laju pelemahan rupiah ini. Tapi di balik Indonesia menaikkan suku bunga, ada faktor dampak negatifnya buat kita sebagai rakyat kecil. Kenapa bisa gue bilang dampak negatifnya? Ya karena yang lu tahu sendiri ya teman-teman ya, banyak ya sekian persen penduduk Indonesia hidup dalam cicilan utang. Ketika Indonesia naikin suku bunga, utang-utang dan bunga-bunga yang kalian harus bayar itu akan melebihi dari biasanya. Yang mungkin bunganya 5% akan jadi 7%, bunganya 10% akan menjadi 12%. Itu akan pengaruh ke daya beli masyarakat. Jadi ya masyarakat menengah tergerus dompetnya dari kenaikan suku bunga di Indonesia. Tapi kabar baiknya rupiah menguat, tapi daya beli kita juga berkurang. Jadi pemerintah tuh harus pikir panjang lah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi gua mau ngasih tahu ke kalian kenapa rupiah melemah dan solusinya gitu kan. Jadi kalian nggak salah pandang jelek banget ke rupiah gitu kan, nggak juga gitu kan. Karena kita hidup di negara berkembang ya ginilah adanya, dari kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang gitu kan. Seperti inilah jadinya. Gitu teman-teman. Jadi gua di sini berusaha mengedukasi kalian apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang kita hadapi. Emang jangan panik itu adalah sebuah resolusi, bukan solusi. Jangan panik dari keadaan sekarang adalah resolusi. Kenapa gue bilang resolusi? Supaya ya gimana ya, setiap orang yang panik, stres atau depresi tidak akan bisa mengambil keputusan atau langkah selanjutnya. Jadi salah satunya untuk menghadapi semua ekosistem yang terjadi pada dunia saat ini, kalian harus tetap tenang, berpikir positif, dan cari cara untuk
keluar dari kesulitan-kesulitan yang kalian alami. Contohnya kayak banyak pedagang UMKM saat ini yang merasakan dan mempertahankan keekonomian mereka. Karena ya yang kita tahu kan, sandang pangan itu akan naik. Kenapa akan naik? Karena sebagian besar persenannya Indonesia itu selalu mengimpor dari negara lain. Gue heran juga. Padahal negeri kita itu sangat kaya. Dari mulai rempah-rempahnya, beras, padi. Indonesia itu segala macam ada menurut gue. Tapi gue gak ngerti kenapa masih ngimpor dari negara lain. Apakah di Indonesia masih kurang SDM-nya untuk mengembangkan seluruh potensi negerinya? Tapi menurut gue itu enggak. Ya gue di sini mungkin ya masih, ya yang kalian lihat gue masih apa ya, banyak orang-orang bilang gue ini anak bau kencur gitu kan, ya masih bocah lah ya. Masih banyak yang remehin gue ketika gue ngomong, ketika gue bersuara, ketika gue berpendapat gitu. Ya tapi silakan aja kalian berpendapat seperti apa, dan gue juga nggak gimana ya, nggak ngevonis sesuatu. Gue cuman bagi informasi apa yang kita hadapi saat ini gitu kan. Jadi ya buat para pedagang UMKM semua, teman-teman sekalian yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya, semangat terus dan cari jalan keluarnya. Gimana caranya? Jadi gue pribadi punya solusinya. Mungkin solusinya ini cukup sulit buat kalian ya. Tapi yang pertama gue pengen ngasih tahu ke kalian, karena kurs rupiah itu semakin melemah, alangkah baik dan alangkah amannya kita cari penghasilan yang menggaji kita dengan mata uang dolar atau selainnya. Kita hidup di gaya hidup rupiah, tapi penghasilan kita dolar atau euro. Itu lebih safe di hidup kita. Terus gimana bang caranya biar kita bisa menjadi punya penghasilan dolar? Pertama caranya adalah investasi leher ke atas. Kalian harus banyak belajar, kalian harus banyak ilmu gitu kan. Banyak kok kayak freelance online, ada di Webviver bisa, di Upwork bisa gitu kan. Cuman ya semua butuh skill, desain grafis, copywriting, bikin blogger, menterjemah gitu kan. Semua punya titelnya masing-masing gitu kan, bikin portofolio gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi selama kita semua masih mau belajar, selama kita mau masih berusaha, pasti bisa. Di dunia ini emang nggak ada yang gampang ya teman-teman. Jadi apapun di dunia ini nggak ada yang gampang. Bahkan gua pun ngonten begini di YouTube dan berharap mempunyai penghasilan di YouTube gitu ya teman-teman ya, sambil sharing-sharing sama kalian. Susah buat konsisten dan nentuin niche-nya gitu. Banyak lah trouble yang gue alami di hidup gue pribadi. Yang pertama gitu, kalian harus mendapatkan cash flow mata uang asing. Yang kedua, ya kalian harus kerja di negara luar menurut gua, karena pendapatan di sana lebih stabil dibanding kalian kerja di sini. Tuh. Ya gitu dah. Pokoknya kalau mau aman dari masalah-masalah yang ada di negeri kita, ya kalau kalian bisa bertahan di negara kita gitu kan, ya nggak apa-apa, itu bagus. Malah kalian bertahan di atas badai-badai yang menerpa ya kan. Apa kalian yang lagi pengen merintis usahanya ya kan, usaha online tuh boleh tuh. Jadi kita di sini jualan online, tapi yang beli misalnya dari luar gitu kan, dapat bayar dari luar, itu bagus tuh kalau mau ngimpor gitu kan. Tapi make
nama perusahaan dia atau nama dari dia lah, biar kita nggak ngurus perpajakan untuk pengirimannya, supaya ya nggak banyak biaya yang kita keluarin gitu teman-teman. Dampak negatifnya banyak sekali ya teman-teman. Dari yang tadi gue bilang UMKM sulit, karena ya apa, bahan pangan pokok semua naik gitu kan dari mulai BBM juga kan naik kan, otomatis semua alat angkut bahan makanan itu kan transportasi kan menggunakan BBM, jadi otomatis bahan baku naik. Perusahaan-perusahaan juga banyak terkena beban operasional, hasilnya menimbulkan PHK baru. Itu dia teman-teman. Satu lagi gue mau ngingetin, jangan pernah bergantungkan nasib lu sama seorang, siapapun, perusahaan, pengusaha, siapapun itulah. Jangan pernah menggantungkan nasib lu tuh ke tempat-tempat lain, karena lu mau sampai kapan gitu kan kerja ngikutin perintah orang, ngikutin apa maunya orang. Kenapa nggak lu coba buat kerja buat diri lu sendiri, kerja buat ningkatin value lu, kerja buat menghidupkan diri lu pribadi. Kalian juga harus rubah mindset kalian gitu kan, jangan terlalu nyaman. Jadi kayak buat orang-orang yang baru pertama kali kerja gitu, yang baru pertama kali keterima kerja UMR, oke mungkin lu boleh awal-awal kerja buat nabung, buat buka usaha nggak apa-apa, tapi jangan selamanya lu bergantungkan nasib lu terhadap perusahaan tersebut, terhadap perorangan tersebut, terhadap PT tersebut, karena lu nggak akan tahu dan susah juga ya kan mempertaruhkan seumur hidup lu terhadap perusahaan, perorangan atau perPT-an tersebut ya kan. Banyak orang yang kerja bertahun-tahun akhirnya PHK, pabriknya bangkrut, kita nggak tahu. Makanya dari situ kita belajar, jangan pernah bergantungkan diri lu terhadap orang lain. Lu wujudkan mimpi lu dan jangan lupa berdoa. Oke, kali ini gue cuman mau nyampein ini aja biar wawasan kalian tuh cukup dalam ya kan, nggak terkena omongan-omongan yang kalian bisa lihat di medsos-medsos kan, medsos gitu kan, cuman rupiah naik, rupiah turun, dolar naik, rupiah turun, dolar naik, tanpa jarang lah yang menjelaskan apa penyebabnya, kenapa, solusinya ya kan. Oke, sekian dari gua. Kalau gua banyak kesalahan kata buat dari gue pribadi, mohon dimaafkan dan seluas-luasnya. Oke semuanya, thank you, see you next time. Balik lagi bersama gue Adit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Boleh komen-komen aja kalau mau tahu akun media sosial gue. See you next time, thank you all, good night.